Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfani dengan NPM 33341700083. Kali ini saya akan melakukan presentasi mengenai teori defleksi pada logam untuk memenuhi tugas mata kuliah mekanika dan kekuatan material. Defleksi adalah perubahan bentuk pada balok dalam arah vertikal dan horizontal akibat adanya pembebanan yang diberikan pada balok atau batang logam. Sumbu sebuah batang akan terdeteksi dari kedudukannya semula bila benda di bawah pengaruh gaya yang terpakai. Dengan kata lain, suatu batang akan mengalami pembebanan transversal, baik itu beban terpusat maupun terbagi merata akan mengalami defleksi. Deformasi pada balok secara sangat mudah dapat dijelaskan berdasarkan defleksi. Nah, dapat dilihat pada gambar yang tertampilkan. Balok mengalami defleksi di mana balok akan bengkok secara permanen setelah diberikan pembebanan baik secara kontinu ataupun tidak kontinu. Defleksi diukur dari permukaan netral awal ke posisi setelah terjadi deformasi, di mana dapat dilihat pada gambar jarak perpindahan Y didefinisikan sebagai defleksi balok. Dalam penerapan kadang kita harus menentukan defleksi pada setiap nilai X di sepanjang balok. Hubungan ini dapat ditulis dalam bentuk persamaan yang sering disebut persamaan defleksi kurva atau kurva elastis dari balok. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis defleksi pada logam, yaitu yang pertama defleksi secara vertikal, di mana perubahan bentuk suatu batang akibat pembebanan dari arah vertikal, yaitu pembebanan secara tarik dan tekan, dan posisi batang ditempatkan secara vertikal hingga membentuk sudut defleksi, dan kemudian batang tersebut kembali ke posisi semula. Dan yang kedua yaitu ada defleksi secara horizontal, di mana perubahan bentuk suatu batang akibat pembebanan dari arah vertikal, yakni pembebanan dengan cara bending, dengan posisi batang yang ditempatkan secara horizontal hingga membentuk sudut defleksi. Kemudian batang tersebut akan kembali ke posisi semula. Faktor penentu terjadinya defleksi pada batang, yang pertama yakni ada kekakuan dari batang. Semakin kaku suatu batang, maka defleksi pada batang akan semakin besar. Dan yang kedua yakni besar kecilnya gaya yang diberikan untuk terjadi defleksi, di mana besar kecilnya gaya yang diberikan pada suatu batang berbanding lurus dengan besarnya defleksi yang terjadi. Dengan kata lain, semakin besar beban yang dialami pada batang, maka defleksi yang terjadi pun akan semakin besar. Yang ketiga yakni jenis tumpuan yang diberikan, di mana jumlah reaksi dan arah pada tiap jenis tumpuan berbeda-beda. Semakin banyak reaksi dari tumpuan yang melawan gaya dari beban, maka defleksi yang terjadi pada tumpuan roll lebih besar dari tumpuan engsel. Dan yang keempat yakni jenis beban yang terjadi pada batang. Beban terdistribusi merata dengan beban bervariasi, maka defleksi yang terjadi akan berbeda. Keduanya memiliki kurva defleksi yang berbeda-beda. Pada beban terdistribusi secara merata, slope yang terjadi pada bagian batang yang paling lebih dekat besar dari slope dengan beban bervariasi. Ini karena sepanjang batang mengalami beban, sedangkan pada beban bervariasi hanya terjadi pada titik-titik tertentu saja, yang mengakibatkan defleksi yang terjadi pada pembebanan bervariasi tidaklah baik. Selanjutnya yakni ada jenis pembebanan. Jenis pembebanan terbagi menjadi dua, yaitu pembebanan statis dan pembebanan dinamis, di mana pembebanan statis merupakan pembebanan yang baik besarnya, titik bekerjanya, dan arah garis kerjanya pada beban statis tersebut adalah tetap. Dan yang kedua yakni beban dinamis, di mana beban yang besar intensitasnya berubah-ubah menurut waktu, sehingga dapat dikatakan besarnya beban merupakan fungsi dari waktu.
selanjutnya yakni efek pembebanan dinamis pada sebuah jembatan. Nah, tentunya jembatan sebelum dioperasikan tentu perlu untuk dilakukan pengujian beban pada jembatan untuk meyakinkan bahwa jembatan tersebut tahan terhadap beban yang akan diterima. Uji beban dinamis yakni berupa pertama perilaku jembatan saat menerima beban secara dinamis. Perilaku yang terjadi pada jembatan yakni akan mengalami lendutan pada batang yang mempunyai peranan yang sangat penting. Sebuah jembatan yang fungsinya menyeberangkan benda atau kendaraan di atasnya mengalami beban yang sangat besar dan dinamis yang bergerak di atasnya. Hal ini tentunya akan mengakibatkan terjadinya lendutan pada batang atau defleksi pada batang-batang konstruksi jembatan tersebut. Defleksi yang terjadi secara berlebihan tentunya akan mengakibatkan perpatahan pada jembatan tersebut. Nah, efek lendutan yang terjadi ini disebabkan oleh adanya pembebanan dinamis dari kendaraan yang melewati jembatan tersebut di atasnya. Sekian presentasi yang sudah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon